Bab 321. Situasi Yumiko. Keesokan paginya, Kenzi baru saja keluar untuk membeli sayuran, dan Jaiden Blue muncul dari samping. Tuan muda, kami tinggal di sekitar villa sepanjang malam dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi anehnya tadi malam, pesawat khusus Yumiko Kagawa meninggalkan Wakanda semalaman. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yumiko Kagawa kembali ke Tokyo semalam, dan bahkan kunjungan pertukaran resmi yang direncanakan untuk sementara dibatalkan. Saat berbicara, Jaiden Blue menyerahkan beberapa foto kepada Kenzi. Foto-foto ini diambil secara diam-diam oleh agen intelijen Alpha Squad. Foto-foto itu adalah adegan Yumiko dan rombongannya menaiki pesawat semalam. Yumiko di foto itu mengenakan rok jas hitam yang bermartabat, topi wanita di kepalanya, dan kerudung hitam menutupi wajahnya, sehingga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, fitur tubuhnya yang sangat anggun masih sangat dapat dikenali. Kenzi dapat yakin sekilas bahwa wanita yang naik pesawat dengan rombongannya semalam pasti Yumiko. Mengetahui bahwa Yumiko tidak bunuh diri pada akhirnya, untuk beberapa alasan, Kenzi menghela nafas lega, seolah beban telah terangkat dari hatinya. Tuan muda, apa yang terjadi dalam pertempuran yang menentukan antara Anda dan Kagawa Yumiko tadi malam? Jaiden Blue tidak dapat memahaminya, dan bertanya, masuk akal jika dia memiliki dendam terhadap Anda, dan ketika musuh bertemu, akan ada pertempuran mematikan yang tidak akan pernah berakhir. Tetapi Anda kembali dengan selamat, dan Yumiko tampaknya aman dan sehat. Bahkan kunjungan diplomatik ke Wakanda atas nama keluarga kerajaan ini telah dibatalkan dan dia telah kembali ke Tokyo untuk sementara. Mungkinkah Anda dan Putri Yumiko ini tidak memiliki pertengkaran sama sekali? Kenzi meliriknya setelah mendengar ini, dan berdeham, siapa yang bilang tidak? Pertempuran sangat sengit dengannya, dan pertempuran itu begitu bergejolak sehingga tidak bisa dipisahkan. Pada akhirnya, tidak ada pemenang, jadi kedua belah pihak harusnya berjabat tangan dan berdamai. Jaiden Blue berpikir sejenak, dan berkata tanpa mengetahui, menurut informasi saya, Yumiko Kagawa, Putri Tokyo, adalah jenis orang dengan keputusan pembunuhan, karakter tidak menyerah sampai tujuan tercapai. Bagaimana mungkin wanita seperti itu dengan mudah melepaskan kesempatan untuk membalas dendam, dan masih berjabat tangan dengan Anda dan membuat gencatan senjata untuk saat ini? Tuan muda, saya sangat khawatir, pasti ada konspirasi sesuatu yang lebih besar di sini. Yumiko tidak hanya kuat, tetapi juga kekuatan kerajaan di belakangnya tidak boleh diremehkan. Jika dia membuat konspirasi yang lebih besar, saya sangat khawatir Anda akan. Jangan berpikir lebih. Melihat bahwa dia semakin salah paham, Kenzi melambaikan tangannya dan menyela. Tidak masalah apakah ada konspirasi atau tidak ada konspirasi, jika dia ingin datang ke sini, terima saja satu persatu. Tidak perlu menakuti dirimu sendiri. Jaiden Blue berkata dengan setia, tapi tuan muda, jika Anda tidak memahami pikiran musuh, Yumiko datang untuk bertarung lain kali, saya takut tuan muda akan. Oke. Kenzi mengira dia terlalu cerewet, melambaikan tangannya lagi untuk menyela, lain kali jika ada waktu berikutnya, dia ingin bertarung, maka saya akan terus lawan dia dengan sengit. Tidak perlu takut, ingatlah hal semacam ini. Kenzi menunjuk ke sekeliling lagi, dan berkata kepadanya, ngomong-ngomong, kamu bisa menyingkirkan mereka semua. Pagi-pagi sekali, ada begitu banyak pria acak, semuanya berkeliaran di sekitar sini tanpa melakukan apa-apa dan mereka semua mengenakan setelan hitam yang sama, seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan melihatnya. Ini seperti jenis mata-mata yang mencuri ayam dan mencoba melakukan hal-hal buruk. Meninggalkan kata-kata ini, Kenzi membawa keranjang sayur dan berjalan pergi dengan tergesa-gesa. Jaiden Blue sedikit malu, dia tidak tahu apa yang dia lakukan sehingga membuat tuan muda tidak puas. Dia melihat pakaian preman di sekelilingnya, sepertinya normal, tidak ada yang salah, mengapa tuan muda berbicara tentang hal aneh di pagi hari ini, seolah-olah dia menyalahkan dirinya sendiri secara sengaja atau tidak sengaja. Perasaan berjalan di atas es tipis muncul dari lubuk hati Jaiden Blue. Dia memutuskan untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dengan lebih baik, dan dia tidak boleh lengah pada perlindungan tuan muda, dan akan ada sedikit kelonggaran. Dia memanggil bawahan setelan hitam dan menjelaskan, perintah berjalan, semua personel dinas rahasia yang diam-diam menjaga satu shift setiap jam, wajah berbeda, pakaian berbeda, memperkuat intensitas kerja, dan harus melindungi keluarga tuan muda secara diam-diam. Jaiden Blue menyerahkan foto di tangannya, dan mengklik Yumiko Kagawa, yang mengenakan gaun hitam dan topi hitam, dan menjelaskan telegram ke konsulat oriental dan kirim agen keamanan yang ditempatkan di luar negeri. Dari sekarang, kita akan mengamati dengan cermat gerakan Yumiko. Setelah Anda mengetahui bahwa Yumiko telah meninggalkan istana atau terus membalas dendam ke Wakanda, pastikan untuk melaporkannya kepada saya tepat waktu. Ya.
Pria berbaju hitam itu mengambil foto, berbalik dan pergi dengan cepat. Cepat. Istana Kekaisaran Tokyo, bangunan kuil. Di rumah yang kuno, Yumiko sedang berbaring di sofa dengan punggung menghadap keluar, mengangkat bahunya dari waktu ke waktu, dan sepertinya menangis diam-diam di sana. Tidak ada gunanya bagi Nona Hanako untuk membujuknya dan menghiburnya, jadi dia mengambil mangkuk obat dan meninggalkan bilik. Pintu bilik dibuka, dan di luar pintu, sekelompok besar bangsawan kerajaan yang ingin bertemu dengan Yang Mulia berkumpul di sekitar mereka dan menanyakan ini dan itu pada Hanako. Semua orang mendengar Yang Mulia Yumiko tiba-tiba sakit parah dan harus buru-buru kembali ke Kyoto semalaman. Mereka semua gugup dan khawatir dan ingin tahu tentang kondisi Yang Mulia Yumiko. Apa yang terjadi pada Yumiko adalah rahasia yang sangat memalukan dari keluarga kerajaan, tentu saja Hanako akan tutup mulut dan tidak memberitahu siapapun. Tapi ada satu pengecualian, yaitu Master Besar Ishikawa Hachiro, yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik Yumiko sejak dia berusia 6 tahun. Hanako dengan santai menemukan alasan sakit parah, mengirim kerabat kerajaan ini pergi, dan kemudian dengan cepat pergi ke taman luar untuk mengundang Ishikawa Hachiro. Kakek Ishikawa, Hanako sangat khawatir, Nona masih ingin mati dalam situasinya saat ini. Dalam perjalanan, melewati istana yang penuh dengan pohon sakura, Nona Hanako mengungkapkan kekhawatirannya dengan cemas. Jangan khawatir, serahkan padaku, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Ishikawa Hachiro acuh tak acuh, bagaimanapun juga, dia sudah tua, dia telah mengalami segalanya, dan dia adalah sosok tingkat Master Shinto, dibandingkan dengan Hanako, jenis gadis kecil, dia terlihat terlalu tenang. Kakek Ishikawa, apa yang akan kamu lakukan? Hanako mengikutinya dan berkata dengan gugup, Nona menangis seperti pasien sakit parah yang benar-benar pingsan sejak tadi malam. Dia linglung untuk sementara waktu. Dia menangis dengan bodoh, lalu dia menelimuti diri di tempat tidur dan menangis lagi, mandi beberapa kali, dan ember besar berisi air dingin membeku, dan dia masih menangis dan menolak untuk bangun. Dia telah menggosok tubuhnya hingga merah, dia masih menangis. Kakek, kamu harus menyelamatkan Nona muda. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Nona muda itu tidak mencari kematian, dia akan seperti orang mati jika begini terus. Bab 322. Dua perubahan besar. Ishikawa Hachiro tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menemani Nona Hanako ke bilik tempat Yumiko berada. Yumiko tumbuh hampir di bawah bimbingan Hachiro Ishikawa, dia memahami karakter Yumiko dan tahu strategi apa yang harus digunakan untuk menghilangkan pikiran mencari kematian Yumiko. Guru. Melihat Tuan Ishikawa Hachiro memasuki ruangan, Yumiko sedih, tapi dia hanya bisa menghapus air matanya dan turun dari sofa, lalu berlutut di tanah dan membungkuk pada Ishikawa Hachiro. Hanako memberitahuku bahwa kamu terus memikirkannya, dan khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima, jadi aku datang untuk menemuimu. Ishikawa Hachiro berlutut, dan Nona Hanako segera menyajikan teh untuknya, dan kemudian keluar dengan sadar. Ishikawa Hachiro menyesap sedikit cangkir teh dan meniup, kakekmu baru saja bertanya padaku, apa penyakit serius yang kamu derita, dan mengapa kamu bahkan tidak ingin mengambil tanggung jawab penting dari Dewi Kuil. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda memiliki penyakit. Penyakit jantung yang sangat serius setara dengan menderita pukulan berat. Jika Anda ingin mengambil peran seorang dewi lagi, Anda harus memiliki perhatian dan kehangatan kerabat Anda untuk pulih dari depresi. Kakekmu mendengarnya pada saat itu. Setelah lama terdiam, dia akhirnya mengatakan bahwa Yumiko telah jauh dari kerabatnya sejak dia berusia 6 tahun. Untuk belajar dan berlatih, dia telah menderita depresi dan dia juga telah mengalami banyak kesulitan yang tak tertahankan bagi orang biasa. Dia bilang dia malu menjadi seorang kakek. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa jika Yumiko tidak ingin melanjutkan, dia harap saya, sebagai seorang guru, akan setuju untuk membiarkan Anda kembali ke istana dan tinggal di sisinya. Bahkan, dalam hatinya, dia sebenarnya tidak ingin Anda menjadi Dewi Kuil. Dia berharap bahwa dalam hidupnya, dia dapat melihat Anda hidup bahagia dengan kehidupan yang menyenangkan seperti orang normal, bukannya menghadapi beberapa patung dingin di dalam kuil sepi dan menjadi penyendiri sepanjang hidupmu. Setelah mengatakan ini, Hachiro Ishikawa menghela nafas, Kaisar, yang mulia, sudah tua. Keberuntungan keluarga kerajaan benar-benar di luar pikirannya. Sekarang dia hanya berharap cucu yang paling dia rindukan akan sering muncul di sisinya, menemaninya dalam damai, dan menjalani kehidupan yang sederhana dan damai. Yumiko tidak berbicara, air mata mengalir tanpa suara. Dia tahu apa yang dimaksud gurunya dengan mengucapkan kata-kata ini, tetapi ketika dia memikirkan apa yang terjadi padanya, hatinya seperti digigit ular berbisa.
Sensei Hachiro berkata dengan tenang. Bagi kita yang mengikuti kepercayaan, kematian hanyalah awal dari perjalanan selanjutnya. Semua orang seperti ini, hanya setitik debu di dunia. Hidup adalah pertanyaan yang orang-orang seperti kita pikirkan setiap hari. Jika Anda masih bersikeras mencari kematian dan sebagai guru, saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi sebelum Anda mengakhiri hidup Anda, saya harap Anda akan lebih memikirkannya. Kamu ada di dunia di tengah-tengah segala sesuatu, dan kamu telah mengalami suka dan duka. Kamu tahu untuk apa hidupmu. Kata Ishikawa Hachiro sepertinya telah sedikit menyentuh Yumiko, dia menundukkan kepalanya diam-diam, dan suasana hatinya saat ini jauh lebih tenang. Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa keberadaanmu dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi dewi di kuil suatu hari nanti, dan kemudian kamu akan menjadi dewi selama sisa hidupmu, dan berdoa untuk keluarga kerajaan. Bagi guru, itu semuanya hanyalah salah satu bentuk kebaktian. Dewi berdoa di kuil, tujuannya hanya untuk berharap bahwa keluarga kerajaan akan terus berlanjut, dan anggota keluarga kerajaan akan damai dan bahagia. Dan jika kamu menemani kerabatmu, meskipun bentuknya berbeda, kebaktian pada dasarnya sama, senyum, saling melindungi, ini belum bentuk lain dari berdoa untuk berkah. Apakah itu adalah kuil, istana yang dalam, 1000 rumah besar, atau kota atau desa, bagi mereka yang mencari kebaktian, semuanya adalah dojo. Kuncinya terletak pada keadaan pikiran dan niat kita. Ketika Ishikawa Hachiro mengatakan ini, simpul di hati Yumiko benar-benar teratasi, dan dia segera jatuh ke tanah dan berkata dengan lembut, Yumiko telah belajar. Jika guru setuju, Yumiko ingin kembali ke istana, tinggal disisui kakek dan lakukan yang terbaik untuk berbakti pada kakek. Ishikawa Hachiro mengangguk dan berkata dengan lembut. Kamu masih sama seperti sebelumnya, kamu dapat menembus satu titik masalah. Setelah mengalami bencana hati ini, kamu harus lebih damai dan teguh dalam pikiranmu. Ayo. Dia mengangkat Yumiko dari tanah dan berkata dengan nada tenang. Hadapi iblis batiniahmu, dan kamu akan menjadi lebih berani. Sekarang katakan padaku bagaimana kamu ingin memperlakukan pria bernama Kenzi itu di sisa hidupmu. Begitu dia mendengar Kenzi, nama ini, hati Yumiko tersengat, dia mengambil napas ringan, menyesuaikan mentalnya, dan mencoba untuk tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Guru, saya benar-benar ingin membalas dendam pada Kenzi, tetapi saya khawatir obsesi saya terlalu kuat, yang akan membuat Yumiko menghasilkan lebih banyak depresi. Yumiko ragu-ragu, tolong ajari saya. Ishikawa Hachiro perlahan memelintir jenggotnya. Jika Anda senang dengan keluhan Anda dapat memotong setan di hati Anda dan melepaskan dendam Anda, tetapi Anda juga dapat menyingkirkan simpul di hati Anda. Tidak ada kesimpulan dari guru, Anda bisa berpikir untuk dirimu sendiri. Tapi di pagi hari, aku menghitungkan untukmu heksagram, gambar heksagram di dalamnya, menurut guru itu perlu untuk ditunjukkan padamu. Dia mengeluarkan kulit kura-kura dan batu yang dibawanya, dan memberikannya ke Yumiko menurut gambar heksagram di pagi hari. Yumiko melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, dan mau tak mau matanya yang indah berkilat sedikit, gambar kedua perubahan besar. Ishikawa Hachiro mengangguk perlahan, ya, itu adalah gambar yang sangat aneh dari kedua perubahan itu. Ini berarti bahwa kamu dan orang yang disebut pria Kenzi, cinta dan dendam akan berlanjut, dia mungkin jadi musuh hidup dan matimu, atau dia mungkin berevolusi menjadi pasangan hidup vitalmu. Yumiko tersipu, menoleh dan berkata, ini mustahil. Aku hanya ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri sesegera mungkin, bagaimana aku bisa menganggapnya sebagai pasangan hidupku? Ishikawa Hachiro menggelengkan kepalanya perlahan. Jika kamu melihat ketidakkekalan dengan hati yang normal, kamu tidak perlu terlalu obsesif. Oke, heksagram menunjukkan padamu. Aku juga sudah melihatnya, sudah waktunya guru pergi. Sensei Hachiro berdiri, Yumiko mengikutinya, dan Ishikawa Hachiro perlahan menghentikannya dan berkata, selain melihat heksagram untukmu hari ini, terakhir kali aku minum teh dengan kakekmu, aku juga menyaksikan fenomena astronomi yang aneh, hujan meteor. Mirip dengan heksagram hari ini, itu juga merupakan fenomena dua perubahan. Fenomena astronomi hari ini menunjukkan bahwa akan ada perubahan dalam keluarga kerajaan, dan Anda dan Kenzi akan berubah. Keluhan di antara kalian mungkin terkait dengan keberuntungan seluruh keluarga kerajaan. Keberuntungan akan muncul di keluarga kerajaan, apakah itu berkah atau kutukan, kemampuan guru masih dangkal, dan masih tidak mungkin untuk menghitung fenomena dua perubahan ini. Sambil berbicara, Ishikawa Hachiro sudah pergi keluar. Yumiko tetap di sana, sangat bingung sehingga dia bahkan lupa etika membungkuk.